Nah sekarang di Jawa Tengah itu ada kabupaten kota ekstrim miskin itu 19. 19 kabupaten kota. 19 kabupaten kota, sebelum pandemi ada 5. Masuk kategori kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Nah, itu yang patut kita melihat. Dari 19 itu penghasil pangan, penghasil gabah, Klaten, Karanganyar, Sragen, ekstrim. Tanah yang loh jinawi subur, jadi ekstrim karena penghasilannya kecil. Kadin punya akses, diberikan akses, memberikan akses pada kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok petani ini supaya mereka lambat laun akan beralih ke situ. Daripada mereka buruh, susah. Halo, jumpa lagi di podcast Kabari Kadin Memberi Inspirasi. Ini podcastnya Kadin Jawa Tengah dan tayang di channel YouTube Kadin Jawa Tengah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Pak Sumanto. Beliau ini adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah dan sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Tengah bidang pertanian dan peternakan. Halo Pak Marto, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Saya tahu Pak Manto sibuk tapi menyempatkan diri untuk jadi narasumber di podcastnya Kadin ini Pak. Ya, terima kasih. Kebetulan juga pas acara juga di dinas. Oh, di dinas. Ya. Oke. Pak, kita mau ngobrolin hal yang mungkin tidak banyak dibicarakan orang, tapi menurut saya ini menarik. Karena bicara masalah pembangunan, kita kan mungkin banyak orang yang ngomongnya soal infrastruktur lah, infrastruktur. Tapi ada hal yang tidak banyak dibicarakan tapi penting, ini soal pangan Pak. Apalagi dengan adanya ketidakpastian global, ancaman krisis pangan dan sebagainya yang saya tahu Pak Manto sangat intens memperjuangkan atau membahas soal itu. Di antara beberapa bidang yang menjadi kewenangan Komisi B DPRD Jawa Tengah meliputi ada pariwisata, ada peternakan, pertanian. Ini Pak Manto sepertinya sangat konsen di soal pangan. Kita tahu bahwa Jawa Tengah ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional, Pak. Kalau dari kacamata Komisi B, kondisi pangan dan produktivitas pangan di Jawa Tengah ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi intinya bahwa masalah pangan ini sudah disampaikan baik dari Pak Presiden sampai dengan para gubernur, bupati, dan juga petani sendiri. Kalau kita bicara Jawa Tengah, ini kita ini di sektor pangan, khususnya beras, kita menduduki ranking 1. Kadang kebanyakan ranking 2-nya, kalah dengan Jawa Timur masalah luas lahan saja. Luas lahan. Nah, ini yang harus kita patut syukuri. Tetapi kalau ini bisa masalah pangan seperti sampaikan Pak Presiden bahwa tahun depan krisis pangan akan menghantui kita. Padahal lahan juga semakin sempit, jumlah penduduk juga bertambah. Jadi kalau kita lihat perkembangan di Jawa Tengah ini, kita sebetulnya tidak khawatir dengan pangan. Aman Pak ya? Aman, tetapi yang perlu ditingkatkan karena kebutuhan pemasok beras nomor 2, nomor 1 seluruh Indonesia penghasil, ini yang harus kita pahami bahwa ini perlu ada penanganan khusus. Ya, ini banyak yang disampaikan tapi penanganannya yang enggak khusus untuk masalah beras misalnya. Jadi kalau Jawa Tengah punya petani sekitar 3,5 juta.
penduduk Jawa Tengah sekitar 30-an juta, ya kan? Kemudian di sektor pangan kita masih bisa di ranking 1 bahkan 2. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kesejahteraannya petani. Ini yang penting untuk kita lakukan. Karena di kesejahteraan ini nantinya akan menimbulkan yang namanya efek. Kalau petaninya sejahtera, ini efeknya akan kemana-mana, UMKM, kemudian produksi-produksi garment itu juga akan kita lakukan. Padahal ini kalau kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, sektor pelaku usaha pertanian ini yang masih ajak saja mereka. Mereka menanam, mereka berpenghasilan kecil juga diem saja, pupuk-pupuk naik, obat-obatan naik, tenaga kerja naik. Mereka masih di harga-harga itu aja, dan mereka juga tidak protes. Artinya kemajuan sektor pertanian itu belum berdampak ke kesejahteraan petani. Ya, jauh panggang dari api. Ini yang harus kita lakukan. Makanya ini pemerintah pusat khususnya ini harus segera menangani ini. Ini kan juga nanti BBM isunya sudah naik. Nanti dilihat saja beras apakah naik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau beras suruh tenang saja nggak naik, padahal yang lain naik, ya nanti orang sudah nggak nanam padi. Ya kan? Itu. Jadi itu yang harus kita lakukan seperti itu. Gambarnya seperti apa, Pak? Kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Nah, gini aja gambarannya. Nanti bentar lagi kan ada kenaikan UMR. Nah, nanti para pekerja, para buruh ini demo naikin. Untuk 2023. Nah, kalau petani itu Jawa Tengah 3,5, yang punya lahan itu ada di bawah 2.000 meter itu sudah 1,5 juta lebih. Mereka berpenghasilan dengan HPP gabah 4.200, harga kering panen itu 4.200, penghasilan mereka tak lebih dari 400.000 sebulan. Ayo dihitung aja. Ini ada 1,5 juta, 1,5 juta lebih petani yang punya lahan luasan garapan segitu. Itu 1,5 lebih. Nah, ini separuh lebih penduduknya itu. Mereka penghasilannya segitu. Padahal UMR di Semarang sudah 38. 2,8, hampir 3 juta. Ah, 3,2, di tempat saya 2 juta. Oh, kan kecil. Jauh. Nah, ini yang harus ditata. Ini bagaimana pemerintah menentukan harga yang kecil ini, yang berpenghasilan kecil ini dinaikkan berapa, yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Kalau enggak ya nanti stagnan. Nah, ini yang harus kita lakukan terkait dengan besarannya, nanti kita dihitung supaya itu ada kenaikan. Kalau tidak naik mereka akan lari. Dari 1,5 juta itu penduduk yang berpenghasilan, kalau dinaikkan bagaimana kalau punya 0,5 hektar, punya 1 hektar, punya 2 hektar. Itu akan penghasilannya tinggi. Nah, sekarang di Jawa Tengah itu ada kabupaten kota ekstrim miskin itu 19 kabupaten kota. 19 kabupaten kota. Sebelum pandemi ada 5. Masuk kategori kemiskinan ekstrim. Nah, itu yang patut kita melihat. Dari 19 itu penghasil pangan, penghasil gabah, Klaten, Karanganyar, Sragen, ekstrim. Tanah yang loh jinawi subur jadi ekstrim karena penghasilannya kecil. Harga gabahnya nggak dinaikkan. Ya. Ekstrim itu. Kemudian Purworejo, Grobogan. Nah, kalau ini bisa dinaikkan penghasilannya sesuai dengan kenaikan inflasinya, ya angka kemiskinan jadi turun toh. Ironi juga Bang ya sebenarnya. Ironi, makanya ini yang harus kita sampaikan terus. Dari 19 itu penghasil pangan semua. Karena apa? Petaninya penghasilannya kecil itu nggak dinaikkan.
Kalau itu dinaikkan dengan HPP gabah yang 5.000 setengah sampai 6.000, mereka penghasilannya cukup. Angka kemiskinan akan turun. Itu yang membuat penghasilan petani kecil itu apa? Ongkos produksinya yang tinggi. Ongkos produksinya setiap tahun naik, HPP gabah tidak pernah naik. Ini kan pasar beras ini pasar namanya bebas. Pasar bebas. Pasar bebas. Kadang di HPP 4.200 ini kadang bisa 3.400, 3.900. Kadang ya 5.000 gitu. Ini ongkosnya kan naik terus, harga gabahnya tuh sama terus. Iya, iya. Nah, kita contohkan di tahun 90-an 56 itu 1 gram emas bisa kita beli dengan 23 kg beras. Sekarang 1 kintal. Untuk petani bisa untuk petani itu emas. membeli anting-anting 1 gram. Dulu cukup 23. Iya. Nah, makanya ini yang harus kita dorong pada pemerintah pusat bahwa untuk mengatasi kemiskinan ini yang penduduknya yang katanya bertani banyak ini harus dinaikkan, dihitung harga yang pantas mereka itu berapa. Kalau menurut Pak Manto berapa idealnya harga beras agar bisa mengangkat kesejahteraan petani? Ya kalau kita hitung-hitung harga gabah itu di angka 5,5 sampai 6.000. 6.000. Ya, kalau dihitung lagi oleh pemerintah bagaimana bagusnya supaya ini pendapatannya naik tidak 400.000, misalnya jadi 1,5 juta yang punya lahan paling kecil ini kan yang dihitung. Ya. Ya, jangan yang besar, yang kecil ini. Kalau ini dinaikkan itu akan meningkatkan pendapatan mereka dan juga penghasilan naik, kemiskinan juga akan berkurang. Ya, kalau kita lihat hal-hal yang semacam ini tidak serius kita lakukan, ya pemerintah akan kesulitan untuk meningkatkan mengurangi angka kemiskinan. Karena di situ sebetulnya memang banyak petani milenial. Petani milenial mereka nggak bertani ke produksi, mereka jualan. Penghasilan mereka bisa 50 juta. 60 juta, itu bisa dihitung dengan jari orang Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Bisa dihitung dengan jari. Kalau yang 6,5 ini siapa yang mikirkan? Yang punya lahan 2.000-an meter ini? Nggak ada. Artinya harapan Presiden agar Indonesia mencetak semakin banyak petani milenial itu kondisi di lapangan sebaliknya ya? Iya, mereka nggak usah dicetak, kalau penghasilannya bagus milenial akan ke situ. Apa ada orang milenial pergi ke sawah? Penghasilannya kecil kok. Kecuali ada rekayasa, ada agrowisata, agro industri dan sebagainya turun di situ, ya, menanam sayuran, menanam makanan, menanam buah-buahan itu dikelola dengan baik, penghasilannya lebih. Tapi kan mereka modalnya besar. Jadi milenial yang bisnis di pertanian ini mereka tidak ikut berkeringat, panas-panasan di sawah, tidak di sektor produksinya ya. Sektor produksi ya yang di situ yang harus ditekan. Kalau milenial ini kan karena kepandaiannya, kecakapannya sendiri. Pemerintah kan nggak mencetak. Mereka dengan kemampuannya sendiri berdikari, mereka bisa mengembangkan usaha-usahanya, jadilah petani milenial. Pak, artinya kalau menaikkan harga beras ya di tingkat petani, itu berarti pemerintah harus memberikan subsidi. Tidak juga, karena beras kita ini kalah dengan Vietnam paling murah, Thailand, Indonesia. Di Malaysia sudah 18, 19, 20 ribu per kilo. Per kilogram. Di Jepang 50 sampai 70, Korea 30 ribu. Ya. Kemudian di mana itu? Amerika juga mahal. Enggak juga, tinggal kebijakan pemerintah aja. Tidak perlu disubsidi enggak kuat. Subsidi BBM aja sudah. Kalau semuanya disubsidi termasuk pupuk itu sebetulnya enggak perlu disubsidi.
dicabut aja harganya dinaikkan. Dan beras ini menjadi tata kelolanya dikelola oleh pemerintah. Jadi kapan impor, kapan ekspor itu yang ngelola pemerintah. Kalau lepas gini aja kan susah. Banyak yang bermain. Banyak yang bermain di situ. Impor sini. Kalau udah impornya kurang, swasembada kita sudah cukup, nggak perlu impor enggak. Yang nangani Bulog atau holding BUMN terserah. Kalau nggak gitu ya kasus ini akan berulang terus. Terus nggak ada habisnya dan petani tidak akan protes. Nerimo ya. Mereka hanya ngedumel. Ngedumel tahu nggak ini? Rugi kita rugi, tapi mereka bertanam karena kulturnya petani itu mereka bertanam sesuai dengan kultur mereka. Walaupun rugi mereka mesti bertanam terus. Nah, dan sekarang kan banyak itu lahan-lahan pertanian yang sudah dimiliki oleh orang lain. Itu petani suruh garap udah nggak mau. Dulu kan namanya maro ya kan. Di paro itu penghasilannya dapat 6 ton ya 3 ton untuk pemilik tanah dan 3 ton penggarap. Sekarang sudah tidak mau. Karena rugi. Iya Pak, dengan penghasilan petani yang bisa dibilang minim tadi, ini jangan-jangan semakin lama orang nggak mau bertani Pak. Anak-anak muda ini yang orang tuanya petani, terus mungkin nanti mereka dapat warisan tanah tidak mau lagi. Inilah siapa yang akan mengurus pangan kita nanti Pak? Nah ya itu makanya perlu ada stabilisasi harga dan kesesuaian harga. Kalau tidak begitu, ini sudah berkurang banyak bertani. Kita akan ke kelompok-kelompok petani itu petani yang garap sawah loh ya. Paling muda umurnya 50 tahun. 50 tahun. Paling muda. Kalau mereka lulus kuliah kemudian ke petani penghasilannya kecil, siapa yang mau? Karena mereka mau nggak mau harus kerja di situ. Karena tidak punya pilihan. Nggak ada pilihan dan itu menjadi kultur mereka sejak lahir. Nggak ada bapaknya petani nanti bilang besok kamu jadi petani, nggak ada. Besok kamu kerja jadi pegawai, PNS atau pengusaha, mesti begitu. Dan mereka banyak, saya juga bapaknya petani. Oh Pak Manto, mengapa tahu, sampai sekarang masih bertani? Itu kenapa begitu gigih memperjuangkan ini kesejahteraan petani ya? Karena memang mengalami sendiri Pak. Mengalami sendiri dan tidak banyak yang menyuarakan. Nggak ada mereka yang tahu kondisi penghasilan mereka. Pada nggak tahu dan saya tahu, makanya kantong-kantong kemiskinan yang ada di Jawa Tengah ini penghasil pangan. Iya. Artinya kemiskinan itu karena faktor utamanya karena itu kesejahteraan petani. Ya memang macam-macam. Tapi kalau lihat grafiknya penduduk yang bertani di bawah 2000 meter banyaknya begitu. Dan mereka Klaten itu penghasil beras terbesar di Jawa Tengah. Mereka masuk kategori miskin ekstrim, berarti ini kalangannya juga begitu, seragen begitu. Nah, ini yang harus ada penanganan khusus masalah tata kelola ini. Dan tata kelola beras ini dilakukan oleh pemerintah, nanti efeknya luar biasa. Seperti saya bandingkan tadi, bahwa setiap tahun ada kenaikan inflasi, tetapi beras ini masih ajek-ajek saja. Kapan mereka kan nggak rugi gimana? Tenaga kerja naik, pupuk naik, harga jual masih segitu. Dan dengan kondisi itu mereka masih bisa survive ya? Masih bisa survive. Karena apa? Di samping mereka bertani, ini kan sambilan ini nanti pergi ke ladang nanam sayur. Kemudian setelah nggak ada kerjaan mereka bisa buruh. Mereka bisa nyekolahkan anaknya. Sampai kuliah kalau mereka punya tanah di atas setengah hektar gitu aja, mereka masih bisa survive. Makanya mereka nggak ada yang nuntut, nggak ada orang bertani menaikkan harga, bagaimana menaikkan harga gabah ini supaya sejahtera, nggak ada yang demo.
Kalau buruh nanti bentar lagi mau UMR ini naik, Ya. demo lagi. Menuntut Nah, memang itu hak mereka. Ya, ya. Tapi kalau bertani siapa yang nyuarakan? Oke. Gitu. Pak Manto, saya tahu Pak Manto begitu gigih memperjuangkan ini sampai membawa usulan ini ke Komisi 4 DPR RI juga ya, sampai Jakarta itu. Sejauh ini responnya seperti apa Pak? Pusat ini Pak. Karena ini kan harus, kebijakan ini apabila akan dilaksanakan harus dari pusat. Kan? Ya sampai sekarang belum ada perkembangan apa-apa. Tapi saya akan sampaikan terus. Sampai ini nanti bisa dilihat oleh para ahli, bisa dianalisa oleh akademisi, dianalisa oleh sektor-sektor yang lain, supaya mereka bahwa ada saudara-saudara kita yang selama ini menghidupi kita, dengan pangan mereka masih gigih, dengan menjual murah walaupun yang lain naik. Nah, ini harus ada campur tangan pemerintah secara full. Kalau nggak full, setengah-setengah nggak bisa. Ya. Karena ini kan negara bebas gini. Ya. Umpamanya kita Jawa Tengah mampu, umpamanya kabupaten mampu untuk mensejahterakan petani dengan membeli gabah mahal. Dan saya kira juga susah itu. Kalau menjual kemudian di story beras-beras dari yang lain kan juga bisa, susah lagi. Kalau nasional kan bisa. Namanya semen saja di Papua sekarang sudah sama dengan kita. BBM juga sama. Mengapa beras tidak? Ini harus ada political will yang iya, kuat. Kalau yang lain bisa, mengapa beras tidak? Karena banyak juga yang pasti berkepentingan dengan kemungkinan kelola ada di pangan situ. ini. Kemungkinan ada di situ. Maka juga harus paham sudah beratus-ratus tahun petani kita menderita, maka kita harus berikan mereka secerca harapan supaya mereka bisa eksis menyediakan pangan kita. Sudah beratus-ratus tahun loh, sejak zaman kerajaan mereka sudah dijajah, suruh beri upeti, zaman penjajahan suruh menanam kultur stelsel sesuai dengan penjajah untuk menanam kemudian dijual dengan murah. Kemudian zaman kemerdekaan seperti gini sampai sekarang mereka tidak bergerak sama sekali. Itu yang harus kita lakukan. Jumlah petani di Jateng ini sudah menurun jauh Pak atau jauh dulu? Kalau zaman kecil saya penduduk Indonesia 60% bertani. Sekarang tinggal 28%. Tinggal 28%. Itu di Indonesia atau di Jawa? Di Indonesia. Di Indonesia ya. Di Jawa Tengah juga begitu. Untung saja ini ada peningkatan penghasilan karena Pak Jokowi membuat banyak embung, banyak waduk-waduk itu membantu petani untuk meningkatkan produksi, tapi tidak meningkatkan pendapatannya. Ya termasuk Indonesia sudah berhasil swasembada beras yang diumumkan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Ini kan berarti pemerintah setidaknya sudah berhasil memacu produktivitas hasil pertanian ini. Tapi itu pun tidak mengubah nasib petani ya? Enggak, penghasilan mereka masih tetap. Karena ongkos produksinya naik, penghasilannya harga jual beras tidak naik. Tidak naik. Gitu. Oke. Pak Manto, ini yang lagi banyak digaungkan di tengah ancaman krisis pangan ini Pak, dan ketidakpastian global nih. Apa yang harus dilakukan menurut Pak Manto? Maksudnya yang kalau Presiden kan mengungkapkan ini kan sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, ada ketidakpastian global, ada kecenderungan banyak negara ini mengalami krisis pangan dan mereka mengoptimalkan hasil panennya nanti untuk negaranya masing-masing ini. Kecenderungannya akan begitu, ke depan akan begitu. Karena pangan ini mesti harus dalam negeri harus survive dulu, baru setelah hasilnya melimpah bisa dibuang ke negara lain. Kalau kita sebetulnya enggak, kita kan dianugerahi 2 musim. Tanahnya juga subur. Pengelolaannya bagaimana, teknologinya harus kita tingkatkan.
Kalau kita lihat itu di Belanda, di Israel, gurun-gurun aja sudah jadi yang subur. Kita kan lebih mudah sebetulnya kalau untuk mencapai swasembada pangan. Nah, swasembada pangan harus dibarengi dengan tingkat penghasilan. Semuanya akan berbalik ke tingkat penghasilan mereka. Betul. Karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, menyekolahkan anak, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Kalau mereka sejahtera, petani itu suruh kerja 24 jam, mereka betah. Mau ya? Mau, kalau penghasilannya bagus mereka mau. Oh, penghasilannya kecil mereka males-malesan. Ya nanam senanam seadanya kan gitu. Iya. Itu yang kalau kita sebetulnya tidak risau dengan itu. Tapi kalau dibarengi dengan kesejahteraan bagi pelaku, ini yang harus dilakukan karena itu banyak. Siapa yang nolong mereka? 1 juta lebih, 1,5 juta penduduk di Jawa Tengah yang lahannya kecil itu yang harus kita lakukan. Yang menjadi PR bersama. PR bersama. Pak, ada Komisi B mengusulkan Raperda inisiatif tentang tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM. Harapannya dengan adanya Perda ini nantinya seperti apa, Pak? Nah, itu kan terkait dengan segala bentuk usaha itu susahnya yang jual. Sekarang kan kita banyak petani sayur, petani buah, itu sudah bisa membuat, tapi jualnya yang susah. Maka kita buat perda ini supaya pemerintah itu punya peran di situ. Pemerintah punya tugas apa? Mereka bertugas untuk mempetakan berapa luas lahan, berapa kebutuhan Jawa Tengah. Kemudian disampaikan kepada para petani, sehingga petani tidak gugup. Ini cabai mahal, semua petani nanam cabai, besok pas murah pas panen. Kan sekarang begitu. Nah, tugas pemerintah itu, petani kita di Jawa Tengah itu sekian, yang nanam cabai kebutuhan kita sekian. Nah, ini posisi yang nanam sekian hektar, jangan nanam dulu. Nah, gitu kan harusnya. Jadi tidak cabai begitu tinggi gitu menjadi inflasi besar-besaran. Cabai begitu rendah dibuangin kan gitu. Tugasnya itu. Nah, pemasaran ini tugasnya kalau bisa-bisa kan kita juga ekspor. Peluangnya besar. Jadi mereka menanam saja. Nah, kita pemerintah dan sektor-sektor holding yang lain itu tugasnya memberikan jaminan kepada petani bahwa tanamanmu nanti kita beli. Nah, ini harga segini. Dihitung mereka sudah bisa survive. Survive-nya berapa? Survive-nya ya seperti yang disampaikan pemerintah, UMR berapa? Nah, itu yang paling dasar itu. Kan ngitung berapa kebutuhan mereka, ya itu bandingkan dengan UMR itu cukup. Mau bandingkan dengan apa kan juga susah. Yang paling mudah itu. Yang paling mudah itu, dan itu dasar upah minimum. Nah, itu harusnya dihitung di situ. Pak, Jawa Tengah ini kan punya banyak kebun benih, Pak ya. Ya. Tapi kalau dilihat kan belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kadang kan luasannya yang cukup besar, tapi pemasukannya untuk PAD kecil itu. Walaupun ada juga yang dikerjasamakan dengan swasta, tapi hasilnya juga belum sesuai harapan. Menurut Pak Manto ini apa yang harus diperbaiki, Pak? Ini kita nanti tanggal 2 itu akan menetapkan perda tentang peningkatan balai pertanian, peningkatan dan pengembangan balai pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Balai-balai itu. Tujuannya itu. Tujuan balai-balai itu peninggalan zaman Belanda. Di pertanian ada 600 hektar. Ada 45 titik di Jawa Tengah. Di peternakan ada 45 hektar.
ada 21 titik. Kemudian di perikanan ada 17 hektaran. Di 19 titik di Jawa Tengah. Tugas mereka itu membuat riset, mengembangkan riset yang sudah ada, dikembangkan di situ. Petani, peternak, pembudidaya ikan terjunnya di situ. Mencari bibit-bibit yang unggul, mereka tanam. Tugasnya itu sebetulnya. Nah, kalau sekarang kan mangkrak itu. Banyak yang mangkrak. Banyak yang mangkrak karena tidak mendapatkan anggaran yang cukup dan pemerintah tidak fokus di situ. Nah, kalau ini bisa ditingkatkan karena kita mau nanam, umpama menanam durian, kita belajarnya di YouTube, Pak. Dari YouTube. YouTube kita belajar, ini durian bagus, besar gitu, beli di situ. Karena nggak ada jaminan, padahal petani menanam itu 3-4 tahun. Nah, 3-4 tahun loh kok kecil. Iya. Nah, kan banyak itu. Nah, kali kalau pemerintah kan sudah ada. Jaminannya pemerintah kan berarti ya selama ini belum dilakukan. Makanya kita buatkan perda itu. Nah, ini tanggal 2 besok itu akan tetapkan. Supaya bahwa beternak bertani itu nomor 1 adalah bibit. Bibit itu memberikan yang namanya kesuksesan, hasil bagus itu mencapai 60%. Kalau bibitnya bagus, 60% sudah pegang itu. Sudah. Nah, apa aja bertani juga begitu, berkebun juga begitu. Makanya kita buatkan perda itu. Nanti kita tetapkan di tanggal 2 September ini. 2 September nanti. Pak Manto sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Tengah bidang pertanian dan peternakan, jabatan baru Pak ya. Kira-kira program apa yang nanti akan dijalankan Pak? Ya, saya juga ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum bidang itu. Nah, kebetulan saya juga di Komisi B bidang itu juga. Jadi programnya nanti kan di situ banyak para pengusaha, para ahli-ahli di situ. Nah, kita berharap di situ kita bisa memberikan intinya pemasaran. Petani-petani baik itu beras organik, baik itu sayur mayur, buah-buahan, itu bagaimana ini bisa dikelola, bisa diberikan pasar yang luas, sehingga penghasilan para kelompok tani ini bisa mencukupi mereka. Kemudian bisa memberikan efek kepada petani-petani muda, bahwa kita bertani ini penghasilannya tidak kalah dengan yang lain. Saya berharap di situ Kadin punya akses, diberikan akses, memberikan akses pada kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok petani ini supaya mereka lambat laun akan beralih ke situ. Daripada mereka buruh, susah di Jakarta merantau, mereka bertani. Kalau penghasilannya cukup, mereka akan kembali sebetulnya. Orang itu senang mesti bertanam. Beternak mesti juga senang. Bahkan mereka dengan belum siap apa-apa sudah berani hutang. Kemudian beternak atau rugi banyak itu. Makanya dibekali dengan penghasilan yang cukup, itu akan memberikan dampak kepada pemuda-pemuda untuk kembali bertani. Tapi kalau penghasilannya belum cukup, belum tertarik, dikasih apa saja bantuan mereka terima, tapi tidak berlangsung lama. Kalau selama penghasilannya tidak cukup standar, maksudnya begitu. Terakhir nih Pak, masih soal pangan dan pertanian, sektor bisnis di pertanian dan agrobisnis ini kan, kalau kita berkaca pada pandemi lalu ini kan sektor yang mampu bertahan Pak dari pandemi ini, karena di saat bidang bisnis lain tidak mampu bertahan, ini justru yang tetap eksis ini. Tapi sepertinya kenapa Pak
tidak banyak pengusaha yang tertarik terjun ke bidang ini. Pengusaha tidak tertarik di situ karena penghasilannya kecil. Kembali lagi ke situ. Iya, pengusaha mesti cari no, survei udah pinter mereka. Kalau ini penghasilannya cukup, ya, umpamanya beras itu nanti minimal sama dengan UMR tadi, mereka kan punya tanah banyak, mereka mesti bertani. Mereka yang punya peluang di apa itu agro itu, mereka kan banyak main di situ pengusaha-pengusaha besar, karena penghasilannya besar. Mereka pengusaha udah pinter, udah pakai survei, udah teori manajemennya gini, itu mestinya kan seperti itu. Iyalah, mereka kan ngomong ini sudah liberal kayak gini. Karena penghasilan cukup suruh ke situ. Pengusaha itu punya tanah banyak. Kenapa dimanfaatkan? Karena rugi. Dan proses produksinya cukup lama. Lama. Tapi karena penghasilannya cukup, petani yang kecil juga oke, yang besar oke. Nah itu akan menjadi swasembada kita. Pak Manto, terima kasih ya. Iya Mas Riki. Saya dapat banyak pengetahuan baru. Iya. Ini sektor yang penting tapi tidak banyak yang membicarakan, tapi Pak Manto dengan gigih tetap menyuarakan ini, Pak. Oh iya, akan saya suarakan terus sesuai kemampuan saya. Gitu. Siap. Itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Sumanto, Ketua Komisi B DPRD Jateng dan Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Tengah bidang pertanian dan peternakan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di edisi podcast Kabari berikutnya.